bersama-sama dengan orang yang selalu mengikut saudara. Kalau kita biasanya bersama dengan orang tersebut, apalagi orang tersebut dia sebagai pelindung dari hidup kita, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang, kita akan merasa tentram, karena ada yang melindungi kita, karena ada yang selalu menjaga kita, karena ada yang selalu bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita melihat bagaimana hidup kita saat ini juga karena penyertaan dari Tuhan, saudara. Bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan, bagaimana kita dijagai oleh Tuhan, bagaimana Tuhan itu selalu bersama dengan saudara. Ketika saudara sedang lemah, Tuhan ada. Ketika saudara sedang putus asa, Tuhan hadir. Ketika saudara sedang sakit, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara. Ketika saudara sedang mengalami satu pergumulan yang berat, ternyata Yesus ada di situ. Ya. Tapi permasalahannya, saudara, manusia itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kadang-kadang kita ini berada di dalam dua pilihan. Apakah pilihan itu berdasarkan keinginan kita, atau pilihan itu berdasarkan keinginan Tuhan? Ya. Dan manusia itu lebih mementingkan keegoisan, egonya, sehingga dia akan memilih untuk mengikuti pilihannya sendiri tanpa mengikuti pilihannya Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan yang tadinya ada di dalam pilihannya Tuhan semakin berkurang, karena manusia inginnya pilihan dan keinginannya sendiri. Hari ini kita mau belajar tentang kisah yang dialami seorang nabi yang bernama Musa. Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat ke 15. Sampai ayat ke 17. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara, firman Tuhan ini berkisah pada saat itu bangsa Israel bersama dengan Musa. Mereka sedang berada di padang gurun, padang pasir yang kering, yang tandus, yang panas. Pada saat itu bangsa Israel mengeluh kepada Musa, Musa, sampai kapan, berapa lama lagi kita akan berada di dalam kondisi yang seperti ini? Berada di padang gurun yang panas, yang tandus seperti ini, tidak ada apa-apa, semuanya adalah pasir, saudara. Tapi di ayat yang ke-15, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, karena engkaulah yang membimbing kami, maka engkaulah juga yang akan membawa kami berangkat dari sini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, bagaimana Musa pada saat itu
mengakui bahwa mereka berada di padang gurun itu karena penyertaannya Tuhan. Ya. Bagaimana Musa menyadari bahwa pentingnya penyertaan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga dia berkata, karena engkaulah yang membimbing kami, engkau juga yang akan membawa kami keluar dari sini. Musa tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup menyertai bangsa ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup membawa bangsa ini keluar daripada pasir, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Dan dari situlah Musa mengakui bahwa sangat penting penyertaan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita juga harus mengakui bahwa kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita mau belajar pagi hari ini, mengapa kita harus disertai oleh Tuhan? Mengapa Tuhan harus menyertai hidup kita? Ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan berhubungan dengan jalan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, saudara, akan berhubungan dengan jalan kehidupanmu saat ini. Karena tanpa penyertaan Tuhan, mungkin perjalanan hidup kita akan kacau, tidak terarah, dan tidak ada kepastian hidup. Ya. Akan kacau, tidak terarah, dan tidak ada kepastian. Kita berada di tengah-tengah kebimbangan. Kita berada di tengah-tengah ketidakpastian. Nanti ke depan saya mau jadi apa, kita masih bingung. Hidup saya ke depan apakah bisa bangkit atau semakin mundur, kita pun bingung. Saya lulus kuliah, saya lulus sekolah, mau jadi apa, kita masih bingung. Karena gak ada kepastian, saudara. Apakah kita bisa meraih mimpi atau cita-cita kita atau target kita dalam tahun ini atau tahun depan, kita pun masih bingung. Karena apa? Karena kita tidak ada kepastian. Hidup kita tidak terarah. Kemudian kita kacau. Meskipun bangsa Israel pada saat itu berada di dalam padang pasir, di tengah-tengah padang pasir, yang menurut bangsa itu mereka tidak ada kepastian, mereka tidak ada arah tujuan. Tetapi saudara, mereka itu berjalan melewati padang pasir, itu ada tujuan dari Tuhan yang berikan kepada bangsa ini. Meskipun mereka berada di padang pasir yang sangat luas, sepertinya bingung mau bergerak kemana, mau berjalan kemana, mau arah kemana, tapi Musa disertai oleh Tuhan membimbing bangsa ini menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ada tujuan yang jelas yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara ketika Tuhan menyertai hidupmu. Tapi kadang-kadang manusia tidak memahami tujuan itu. Kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti apa tujuan Tuhan. Karena apa? Kita kurang peka dan kurang dekat dengan Tuhan. Hidup kita masih jauh dari Tuhan. Jarang berdoa, jarang baca kitab, jarang saat teduh, jarang baca firman. Ya. Jadi kita tidak memahami bagaimana tujuan hidupku saat ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel sebelum berada di dalam padang pasir, mereka sudah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Di ayat ke-14 pada saat itu bangsa Israel, mereka harus keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah berada di tengah-tengah kepungan dari prajurit-prajurit Mesir, ya. Dan pada saat itu mereka berada di tengah-tengah laut
Dan pada saat itu Tuhan menyatakan penyertaan kepada bangsa ini. Dan laut mati pada saat itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Di dalam Keluaran 14 daerah itu disebut dengan Migdol. Bagaimana 600 kereta tentara Mesir yang dilengkapi dengan senjata yang lengkap akan mengejar bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat itu raja berkata, tangkap bangsa itu hidup atau mati. Jadi raja Mesir sudah siap membunuh bangsa Israel pada saat itu. Kalau bangsa ini tidak disertai oleh Tuhan, mereka akan mati. Tapi karena Tuhan menyertai bangsa ini, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat, maka laut pun terbelah menjadi dua. Dan bangsa itu bisa melewati di tengah-tengah laut ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan, ada seorang peneliti dari Rusia yang bernama Volzinger mengatakan bahwa laut mati pada saat itu, saudara, itu terkenal dengan angin timurnya ketika malam hari. Angin timur itu sangat kencang sekali, saudara. Sangat kencang sekali. Dan peneliti ini berkata bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai 1000 km per jam. Jadi sangat kencang, sangat cepat. Ya. Kalau ada orang yang melewati laut itu pada saat malam hari, mereka akan terhempas. Dan peneliti ini berkata tidak mungkin bisa dilewati oleh siapapun pada saat malam hari karena sangat kencang sekali. Ya. Tetapi Tuhan bisa membelah laut itu. Bahkan firman Tuhan sampai kering dan tidak licin, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang laut itu. Kalau kita lihat laut itu kan licin dasarnya. Kenapa? Karena di dasar laut itu banyak lumut yang membuat licin. Tapi firman Tuhan, ternyata laut itu, saudara, tidak licin. Bahkan Tuhan membelah laut itu sampai kering sekalipun. Dan bangsa Israel bisa melewati laut itu tanpa ada yang terjatuh, tanpa ada yang tersisa. Semua mereka bisa melewati laut itu. Dan penemuan yang luar biasa dinyatakan bahwa tempat mereka menyeberang itu merupakan jembatan dasar laut. Ada jalan yang Tuhan sudah sediakan oleh bangsa Israel di tengah-tengah tekanan yang mereka alami. Artinya, saudara, ada jalan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu ketika kita percaya dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah terkejut dengan masalah kita. Tuhan tahu apa masalah saudara saat ini. Dan Tuhan sudah menyediakan apa jalan yang tepat dan solusinya ketika kita sudah punya kendali. Dan Tuhan, ketika kita punya kendala, maka Tuhan akan punya kendali dalam hidup saudara. Amin. Persoalannya sekarang bukan kemana kita pergi, melainkan dengan siapa kita berjalan. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita akan menuju jalan yang salah. Kita melihat Tuhan itu begitu baik dalam hidup saudara, maka serahkanlah setiap kendala, setiap masalah ke dalam tangan Tuhan, sehingga Dia yang akan memegang kendali dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan akan berhubungan dengan tujuan hidup saudara saat ini. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara saat ini? Ya. Apa yang menjadi goal dari hidup saudara saat ini ketika saudara berada di dunia ini? Aku mau jadi seorang hamba Tuhan, bagus. Aku mau menjadi seorang guru profesional, bagus. Saya mau jadi musisi, bagus. Saya mau menjadi pengusaha, saya mau menjadi pekerja keras, saya mau menjadi wirausaha, bagus.
Tapi kalau tidak disertai oleh Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mencapai, meraih apa yang menjadi tujuan hidup saudara saat ini. Saudara akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Tuhan tidak menyertai saudara. Tapi ketika saudara menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dekat dengan Dia, tinggal bersama dengan Dia, saudara akan mengalami bagaimana hidup saudara diproses oleh Tuhan. Dan proses pembentukan di dalam hidupmu akan membuat saudara mengalami kebangkitan demi kebangkitan dalam Tuhan. Kalau kita melihat dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf, dia mengalami proses pembentukan oleh Tuhan yang sangat luar biasa sekali, saudara. Awalnya Yusuf adalah seorang anak kesayangan dari seorang bapak. Dia sangat disayang oleh bapaknya, oleh ayahnya. Dia dibelikan baju yang bagus, ya. Kemudian abang-abangnya cemburu, akhirnya dia dijual. Dia dijadikan menjadi seorang budak, anak kesayangan, terus dia turun menjadi seorang budak. Tetapi karena dia bagus dalam bekerja, dia diangkat lagi menjadi tangan kanannya dari seorang Potifar. Naik lagi. Tetapi dia difitnah oleh istrinya Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara, turunlah. Tetapi di dalam penjara dia sangat disenangi oleh para penghuni penjara yang lainnya. Kemudian dia bisa menafsirkan mimpi. Kemudian dia menjadi pengurus tahanan, dia naik lagi. Kemudian pada saat itu dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum, bahwa juru roti akan dihukum mati, juru minum akan keluar dari penjara dan dipakai oleh istana. Dan dia berpesan, kalau nanti kamu keluar, tolong sampaikan ini kepada raja. Tetapi tidak disampaikan, dia turunlah. Kemudian akhirnya saudara, dia bisa menafsirkan mimpi dari raja. Dia diangkat kembali menjadi penguasa dari Mesir pada saat itu. Artinya kehidupan Yusuf itu naik turun seperti roller coaster, ya. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, lihat akhirnya, lihat tujuan akhirnya dari Yusuf. Tuhan angkat dia menjadi orang yang berdampak, menjadi orang yang besar untuk bangsa Mesir. Dia dijadikan seorang budak, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dia dibohongi oleh kepala juru minum. Itu dialami oleh Yusuf. Tetapi karena dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan dia, maka Tuhan selalu menguatkan Yusuf dan Tuhan selalu memberikan dia kemampuan untuk melewati semua yang dia alami, mencapai tujuan akhir yang mulia dia dapat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bersama